peluang kepada seluruh yang hadir pada saat itu. Apakah ada ide atau apakah ada usulan? Kira-kira apa yang kita akan katakan kepada manusia agar mereka tidak percaya kepada Tuhan, agar mereka bisa pada akhirnya masuk bersama-sama dengan kita di dalam dunia yang fana ini, lebih mengarah kepada api neraka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana trik yang telah dilakukan oleh setan. Jadi pada saat pertemuan itu, usulan pertama muncul. Usulan ini mengatakan demikian, pemimpin, saya mengusulkan, bagaimana kalau kita katakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka sudah barang tentu umat-umat manusia ini akan mencoba untuk mencari Allah lain, sehingga mereka akan meninggalkan Tuhan yang ada pada saat ini. Beberapa setan-setan yang hadir pada rapat itu mulai mengangguk-anggukkan kepalanya. Wah, benar juga ini ide teman kita yang satu ini. Dengan mengatakan kepada manusia bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun, pemimpin rapat di rapat akbar para setan itu, pemimpin itu mengatakan, apakah ada usulan lain? Lalu seorang yang lain yang ada di kumpulan rapat itu memberikan usulan. Begini saja. Kita katakan saja Tuhan itu ada, tapi dia tidak mengasihi manusia. Jika Tuhan itu ada, tapi dia tidak mengasihi manusia, itu sama aja artinya tidak ada gunanya bertuhan. Sehingga ini akan membawa pemikiran umat-umat manusia tetap untuk meninggalkan Tuhan dan tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak hanya sampai di situ, ada usulan lain. Usulan lain mengatakan, begini saja. Kita katakan saja Tuhan itu ada, kemudian dia memiliki kasih, namun dia sulit untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Usulan lain mengatakan, baiklah kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada, surga itu juga ada, neraka itu juga ada, ya, kasihnya Allah itu juga ada. Namun, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari ilustrasi tadi? Bahwa ketika di rapat akbar itu, mereka mengambil sebuah keputusan dan memutuskan bahwa mereka akan mengatakan kepada umat-umat manusia bahwa Tuhan itu ada, surga itu benar-benar ada, neraka itu juga benar-benar ada. Tetapi jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Santai-santailah dulu, rileks dulu, bekerja dulu, cari uang dulu supaya kita bisa memiliki mobil yang baik, memiliki rumah yang cukup baik, memiliki kualitas hidup yang cukup baik. Ketika engkau bekerja, siang malam engkau bekerja, dapatkan sesuatu untuk kesenangan dirimu, untuk kesenangan hidupmu, itulah yang terpenting. Tetap juga Tuhan itu mengasihimu, tetap dia akan mencari engkau. Jadi santai saja, bekerja saja dulu, ya. Tidak usah dulu pergi ke tempat-tempat perbaktian, bekerja saja, toh juga Tuhan itu kasih. Saudara-saudaraku, jangan terkecoh. Jangan mau pikiran kita terbawa kepada hal-hal yang bisa mengelabui kehidupan kita. Putusan kita menentukan hasil akhir dari kehidupan kita. Jangan pernah terlambat untuk mengambil keputusan. Jangan pernah berlambat-lambat untuk menentukan pilihan kita. Ketika Yesus memanggil kita, ketika Tuhan yang kita kasih itu memanggil kita, sebaiknya adalah kita segera membuka hati kita. Nasihat firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Apa yang dikatakan firman Tuhan?
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menasihatkan kita, saudaraku. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ternyata ada batas waktunya, saudara. Tidak selamanya, tidak dari sekarang ini sampai selama-lamanya kita dapat berseru memanggil nama Tuhan. Ada batasnya. Selama Ia berkenan untuk ditemui. Ada batasnya. Itu bisa jadi dari pihak Tuhan, bisa jadi dari pihak kita. Ketika pintu kasihan tertutup kepada kita, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita sehingga kita harus merasakan pintu kasihan itu tertutup, terlambat sudah. Itu sebabnya Yesaya menasihatkan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mungkin seperti yang dikatakan di dalam ilustrasi tadi. Betul Tuhan itu ada. Betul surga itu ada. Betul neraka itu ada. Tapi kesenangan dunia ini juga ada. Kesenangan dunia ini ada di hadapanmu. Terlalu cepat jika engkau sekarang mengambil keputusan. Biarlah engkau dulu mengejar cita-citamu. Kejarlah apa yang kau rindukan. Kejarlah apa yang menjadi harapanmu. Dunia ini dapat memberikan segala sesuatu yang merupakan kesenangan bagi dirimu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ini bisa memancing kita. Ini bisa menggoda kita. Untuk kita keluar dari iman dan pengharapan kita. Sedangkan firman Tuhan mengatakan agar kita mencari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memperhatikan kita, biarlah kita segera datang kepadanya. Selama Dia berkenan untuk ditemui. Ketika Dia membuat panggilan, segeralah kita datang untuk menerima panggilan tersebut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa menentukan pilihan kita. Ketika kita bisa memberikan sebuah kepastian kepada diri kita. Bahwa ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Pada saat ini, secepat mungkin, itu akan memberikan hasil akhir yang baik di dalam kehidupan kita. Ayat lain di dalam Amsal pasal 27, ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali ayat ini. Ketika kita menunda untuk serius datang kepada Tuhan. Ketika kita menunda untuk menerima panggilannya. Ketika kita menunda untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Dengan mengatakan, besoklah, minggu depan saja, bulan depan saja. Bahkan ada yang mengatakan, tunggulah aku kerja dulu, aku sukses dulu, baru nanti aku datang ke gereja. Datang ke persekutuan, dan lain sebagainya. Saudaraku ingat firman Tuhan. Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi esok, saudaraku. Engkau tidak akan pernah tahu itu. Ketika engkau menunda untuk menerima Dia, menerima panggilannya, mendengarkan panggilannya, mendengarkan bisikannya. Ketika engkau menunda pada hari ini, engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengerti? Siapa yang bisa memahami? Siapa yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita besok? Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil engkau pada saat ini, ketika bisikan itu ada di telingamu pada saat ini, ketika engkau merasakan bisikan kuasa Roh Kudus itu untuk membawa engkau, mengingatkan engkau menerima panggilan Yesus, maka
terimalah itu pada hari ini. Saudaraku, jangan pernah menunda apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Karena sesungguhnya kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh untuk serius menerima setiap panggilan-panggilan yang Yesus nyatakan kepada kita. Tidak heran kalau Raja Sulaiman, raja yang bijaksana itu mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Walaupun contohnya setelah 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, akhirnya kita sukses. Belum tentu juga kerinduan kita untuk datang bersekutu, kerinduan kita untuk datang mencari Tuhan, itu akan muncul. Bisa jadi oleh karena ketertarikan kita, oleh karena keenjoyan kita di dalam bekerja, mencari harta dunia ini. Akhirnya kita akan apa? Keterusan. Kita akan lanjutkan bekerja, kita akan lanjutkan mencari uang, kita akan lanjutkan melakukan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita rindu, biarlah kita menjadi suatu umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menerima panggilannya. Kita senang ketika kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima panggilannya. Itu sebabnya Raja Sulaiman mengatakan, kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena sesungguhnya hari esok itu menjadi misteri. Hari esok itu menjadi sebuah hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Yang seorang pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Jika kita sebagai manusia tidak pernah mengerti dan memahami apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini, hari esok bahkan 1 jam kemudian, tidakkah pantas bagi kita untuk menentukan pilihan kita pada saat ini? Oleh karena pilihan kita saat ini adalah menentukan hasil akhir perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 7. Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-7. Jika saudara-saudara memiliki Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita. Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan juga ke-8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunda-nunda untuk menerima panggilan Kristus, yang menunda-nunda untuk menerima panggilan ilahi, sehingga dia berada pada kesimpulan yang salah. Kita teringat saudaraku, seorang pemuda yang kaya, bukan? Ketika dia berlari-lari menemui Yesus, dan ketika dia berada di hadapan Yesus, dia mengatakan, Guru, apa yang saya harus perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukerjakan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberikan solusinya kepada orang muda yang kaya itu. Dia bilang, wow, luar biasa. Pertanyaan yang sangat meyakinkan. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah kamu sudah melakukan seluruh hukum-hukum Allah? Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu? Mencuri, tidak melakukan hal-hal yang kotor, tidak mengingini harta milik orang lain dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apa jawaban orang muda itu? Kalau itu guru, dari sejak kecil saya sudah kerjakan. Tidak ada yang kurang. Semua saya kerjakan. Dari hukum pertama, kedua sampai dengan hukum ke-10. Semua saya kerjakan. Sempurna. Wow, Yesus katakan luar biasa.
Kalau begitu, saya meminta satu hal daripadamu. Pergilah, juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Datanglah kembali ke tempat ini dan ikutlah aku. Yesus memberikan panggilan kepada orang muda itu. Yesus memanggil orang muda yang kaya itu. Dia mengajak orang muda yang kaya itu untuk mau menerima dia sebagai juru selamanya. Untuk mau menerima Yesus sebagai sebuah kebenaran. Untuk menerima Yesus sebagai sahabat di dalam kehidupannya. Namun orang muda itu menolak. Dia masih berpikir, bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan semua hasil pekerjaan yang saya telah dapatkan bertahun-tahun lamanya? Apakah saya harus jual dan bagikan begitu saja kepada orang-orang miskin? Wah, bisa jadi saudaraku, dia berpikir, nantilah jika saya sudah sangat puas di dalam kehidupan ini, baru saya datang dan mengikut Tuhan. Tapi masalahnya saudaraku, siapa yang tahu apa yang akan terjadi esok hari? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang penulis buku rohani yang bernama Ellen G. White mengatakan, dia mengomentari cerita tentang seorang muda yang kaya ini. Dia mengatakan, ketika dia menolak panggilan Yesus, ketika dia menolak bujukan Yesus, ketika dia menolak apa yang Yesus harapkan untuk dia lakukan, maka orang muda yang kaya itu menjadikan dunia ini ilahnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita tidak mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, jika kita tidak mau menjadikan Tuhan itu sebagai juru selamat kita, maka kita akan menjadikan dunia ini menjadi Tuhan kita. Kita akan menjadikan pekerjaan kita ilah kita. Kita akan menjadikan kesenangan-kesenangan dunia ini menjadi Tuhan kita. Itulah yang terjadi. Itulah yang dialami oleh orang muda yang kaya itu. Itu sebabnya tidak heran kalau Paulus mengatakan di dalam kitab Ibrani, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, pada hari ini, Paulus tidak katakan esok hari. Dia tidak katakan ketika engkau mendengar hari ini terimalah besok. Oh tidak saudaraku, tidak. Tapi Paulus mengatakan, ketika engkau mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita mengingat bagaimana pengalaman bangsa Israel, bukan? Ketika mereka berada di padang gurun, berulang kali Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Berulang kali Tuhan menyatakan kasih-Nya. Sebagai bukti kasih Tuhan, setiap hari mereka rasakan. Setiap hari Tuhan mengirimkan roti mana dari sorga. Mereka tinggal pungut dan untuk makan. Setiap hari mereka akan menerima tiang awan untuk menghalau semua panas terik yang ada di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari Tuhan pun memberikan kepada mereka tiang api sebagai perlindungan, sebagai terang yang akan membawa mereka berjalan pada jalan yang benar. Namun dengan semua yang Tuhan telah berikan, dengan roti mana yang setiap pagi Tuhan berikan, dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, tetap saja mereka tidak bisa menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya jika kita mempelajari kisah orang Israel, pada waktu mereka mengadakan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, banyak dari antara mereka yang binasa di dalam dosa. Kenapa saudaraku? Mereka menolak untuk menerima Tuhan. Mereka mengeraskan hati mereka. Mereka membuat pilihan yang salah. Padahal semua yang Yesus lakukan, semua yang Allah lakukan, semua yang Tuhan lakukan kepada mereka merupakan satu bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau mendengar suaranya pada hari ini, maka kita harus segera mengambil keputusan. Pepatah orang Cina mengatakan, jika sesuatu yang baik itu datang, langsung segera tangkap. Jangan pernah kita membiarkannya pergi begitu saja. Karena apa saudara-saudara? Karena
kesempatan baik tidak akan pernah datang dua kali. Itulah pepatah orang Cina. Bukankah ketika Tuhan memanggil kita, bukankah ketika Tuhan rindu untuk membawa kita datang kepadanya, bukankah itu sebuah perkara yang baik? Bukankah itu satu hal yang baik? Bukankah itu sebuah sukacita yang luar biasa? Itu sebabnya ketika engkau mendengarkan suaranya, datanglah kepadanya. Dengarkan bisikannya. Dengarkan bisikannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita mendengarkan bisikannya, lalu kita mengatakan, nanti sajalah, sebentar lagi. Lalu kita kembali mendengarkan panggilannya, nantilah besok, aku masih ada pekerjaan. Lalu besok panggilan itu datang kembali, nantilah lusa, aku sepertinya masih ada urusan dengan keluarga. Oh nantilah masih ada janji dengan teman-teman. Ketika kita membiasakan diri untuk menolak panggilan-panggilan ilahi. Ketika kita membiasakan diri untuk mengabaikan panggilan-panggilan ilahi. Itu artinya kita sementara membentuk hati kita keras seperti batu untuk tidak menerima panggilan itu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Ketika kita terbiasa untuk mengabaikan panggilan itu akan membuat kita kebal terhadap panggilan itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Hei, jika kamu dipanggil oleh orang tua, jangan pura-pura enggak dengar. Ntar kamu benaran tuli loh," katanya. Kenapa saudara? Iya benar. Karena ketika kita terbiasa untuk mengabaikan panggilan Bapa kita, kita terbiasa mengabaikan panggilan ibu kita abaikan panggilannya, kita abaikan panggilannya. Maka tidak lama saudara-saudara, ketika suara ibu dan suara ayah yang lembut itu memanggil kita, kita sama sekali tidak mendengarnya lagi. Ketika itu terjadi, penyesalan akan terjadi seumur hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, betapa keputusan untuk menerima Yesus, betapa keputusan untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita, itu sangat penting sekali. Ini adalah sebuah perkara yang baik. Jika itu adalah sesuatu yang baik, segera tangkap saudara-saudara. Apa yang dapat kita lakukan? Membaca firman Tuhan, datang beribadah, ke persekutuan doa, memberikan apa yang menjadi kewajiban Tuhan, memberikan apa yang menjadi kewajiban kita lakukan yang terbaik. Itulah sebagai bukti bahwa kita sementara mendengarkan panggilannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengulangi apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berikan hatimu untuk Tuhan. Ketika engkau mendengar panggilannya, ketika engkau mendengar bujuk rayunya, ketika engkau mendengarkan Dia menyebutkan namamu, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudaraku, kesempatan baik tidak datang dua kali. Ketika kita memberikan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diubahkan hari lepas hari untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi sebagaimana tadi yang direncanakan oleh rapat akbar para setan itu. Ketika mereka mengatakan, biarlah kita katakan bahwa Tuhan itu ada, sorga itu ada, neraka itu ada. Biarlah kita katakan kepada mereka, namun biarlah engkau bekerja dulu. Capailah dulu cita-citamu. Capailah dulu keinginanmu. Hati-hati saudara-saudara.
itu adalah trik setan. Nasihat firman Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar suaranya, tentukan pilihanmu sekarang. Tangkap pilihan itu, raih suara itu, maka engkau akan hidup. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan terberkati. Saya percaya kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan segera menangkap, menerima panggilan itu. Sehingga ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diubahkan dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita ini, mengakhiri firman Tuhan kita ini, mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat. Kami rindu melalui kuasa Roh-Mu. Kami dibantu untuk dapat mendengarkan panggilan-Mu, untuk mendengarkan bujuk rayu-Mu, dan segera menangkapnya, meraihnya Tuhan. Karena kami tahu keputusan kami pada hari ini untuk menerima Engkau, menerima panggilan-Mu adalah keputusan yang terbaik. Bapa di sorga, biarlah kiranya melalui kuasa Roh-Mu, maka hati kami akan dilembutkan. Sehingga setiap kali Engkau berseru memanggil nama kami, untuk mendekatkan kami kepadamu, kami akan mendengarnya dan kami akan segera meresponnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami Bapa. Doa ini kami persembahkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.